Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Bodoh. Kedekatan seorang Ustadz Abdul Somad dan Daniel Mananta menuai beberapa kontroversi. UAS di mana saja, UAS kemana saja, tonton UAS UAH TV. subscribe, like, share, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UAS UAH TV dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam rezekinya. Amin Allahumma amin. Kedekatan seorang Ustadz Abdul Somad dan Daniel Mananta menuai beberapa kontroversi, termasuk non-muslim yang satu ini. Pernyataan Daniel Mananta yang setuju dengan pernyataan UAS tentu sangat menjadi ancaman yang serius bagi non-muslim ini. Bahkan non-muslim ini mengatakan bahwa Daniel Mananta bukanlah seorang pendeta yang tidak layak untuk mengatakan terkait Bible dan lain semacamnya. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa terkait dengan pernyataan Daniel Mananta terhadap Ustadz Abdul Somad. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lo bisa komentar di bawah. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Nah, itulah pernyataan dari Bro Daniel Mananta, di mana non-muslim yang satu ini tidak setuju dengan pernyataan Daniel yang dia katakan seperti itu. Bahkan kalau muslim sebenarnya tentu tidak boleh membuat apalagi menyembah patung, karena sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa malaikat rahmat tidak bisa masuk pada sebuah rumah di mana rumah itu terdapat sebuah patung. Baik, ikhwani fillah, kita akan saksikan pernyataan non-muslim yang satu ini, di mana dia tidak setuju dengan pernyataan yang dikatakan oleh Daniel Mananta. Saya ingin mereaksi ucapan Daniel Mananta, seorang Katolik yang sekarang viral. Ada indikasi dia seakan-akan mengatakan orang Kristen itu janganlah nyembah patung, karena menyembah patung itu dilarang Tuhan di dalam Alkitab. Non-muslim yang satu ini tidak setuju dengan pernyataan Daniel Mananta, di mana Daniel Mananta sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad terkait dengan konsep patung, di mana di dalam sebuah patung itu terdapat beberapa jin dan setan. Nah, non-muslim yang satu ini tidak terima dengan ungkapan Daniel yang mengatakan seperti itu. Katanya dia bukan seorang pendeta, dia bukan seorang teolog. Sangat terlihat dari kesalahan orang ini. Baik, ikhwani fillah, kita akan saksikan video yang menyatakan dan mempertanyakan mengapa seorang muslim kalau sholat harus menyembah Ka'bah. Dengan keawamannya, non-muslim yang satu ini mengatakan seperti itu. Baik, ikhwani fillah, kita akan saksikan cuplikan video di mana orang ini mengatakan, bahkan mempertanyakan mengapa kaum muslimin itu kalau sholat harus menghadapkan menyembah kiblat atau Ka'bah. Dengan keawamannya dia menanyakan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ini saya minta Anda memikirkan, karena Anda dekat dengan Ustadz Abdul Somad. Tolong Anda tanya kepada Ustadz Abdul Somad, di saat sholat 5 waktu, kenapa seluruh orang di dunia menghadap ke Ka'bah yang ada batu hitamnya di ujungnya itu? Kenapa harus sholat dengan ruku dan sujud menghadap ke sana?
Kenapa harus mensujudi, menyembah, merukuk ke arah Ka'bah dan Hajar Aswad? Tolong kau tanyakan kepada Abdul Somad. Karena setahu saya, tolong dikoreksi, kalau semua orang muslim waktu sholat tidak sujud, sembah, rukuk mengarah kepada Ka'bah, doanya ditolak, dianggap tidak sah dan harus diulang. Beda dengan Kristen. Doa menghadap patung silakan, tidak menghadap patung silakan, membelakangi patung silakan. Tidak ada keharusan. Tolong Anda tanyakan kepada Ustadz Abdul Somad, karena Anda dan istri Anda sudah menjalin persahabatan yang cukup lama dengan Ustadz Abdul Somad seperti gambar-gambar yang tadi saya tunjukkan. Seolah-olah orang ini mengiring bahwa umat muslim itu ketika sholat itu menyembah Ka'bah, bukan menyembah Allah. Sangat miris rasanya ketika dengan keawaman dia berkata seperti itu. Baik ikhwani fillah, kita akan lanjutkan cuplikan video dari orang non-muslim ini. Kalau dari Indonesia, nuansa, aura sujud menyembah Ka'bah tidak terasa karena Ka'bah ada jauh di Arab Saudi, kita di Indonesia hanya mengarah ke sana. Tapi coba perhatikan gambar ini. Semua sujud kemana ini? Dia berdoa ke arah mana ini? Coba Anda lihat dan jawab dengan jujur di hati Anda ya Daniel Mananta. Ini siang hari, mau malam hari pun semua sama. Rukuk sujud wajib ke bangunan yang berbentuk kubus ini, di mana di ujung sebelah sananya ada Hajar Aswad. Bahkan di dalam ritual haji, untuk mencium batu hitam, kalau di Indonesia, saya ini penggemar akik, batu hitam legam itu namanya Hajar Jahanam. Pertanyaannya sudah jangan jelas bahwa kita sebagai umat muslim, jangankan Ustadz Abdul Somad, kita yang muslimnya tentu sangat jauh kadar keilmuannya dengan Ustadz Abdul Somad, tentu sangat bisa menjawab dari pertanyaan ini. Karena ini pertanyaan sangat mendasar dalam dunia muslim. Pertama, konsep menghadap kiblat itu bukan arti kita menghadap Ka'bah, melainkan kita menyembah Allah, namun itu arah agar umat muslim seluruh dunia yang melaksanakan sholat itu menghadap pada satu arah. Karena kita tahu Ka'bah hanyalah sebuah bangunan, bukan sesuatu yang harus disembah. Tidak lebih dari sebuah bangunan yang juga menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau andai saja umat muslim tidak ada kiblat atau Ka'bah, lalu umat muslim sholat, itu tidak jelas menghadap kemana, tentu tidak elok kita lihat, tentu tidak indah. Ada dalam satu masjid yang menghadap utara ketika sholat, ada yang dalam satu masjid menghadap timur. Tentu bagaimana rasanya, sedangkan Islam itu selalu memperlihatkan keindahan. Lalu kemudian umat muslim ketika sholat itu wajib dan bagian dari rukun sahnya sholat bertakbir. Saat memulai sholat, umat muslim di seluruh dunia itu mengatakan Allahu Akbar. Saat itu muslim menyatakan bahwa dia menyembah Allah di mana Allah Maha Besar. Oke. Kalau andai saja Ka'bah itu merupakan sembahan, masa ada sekian orang yang bisa sholat di atasnya, bisa sholat di dalamnya, serta bisa naik ke atasnya, seperti yang ini. Ini orang-orang tertentu yang bisa sholat di dalamnya, bahkan bisa menaikinya. Bayangkan secara logika, mana ada sesembahan atau Tuhan yang disembah bisa dinaiki. Itu sangat tidak relevan pernyataan non-muslim yang satu ini. Ikhwani fillah, kita sebagai muslim tentu harus selalu memfilter hal yang mengganggu dengan keislaman kita, hal-hal yang viral di dunia maya terkait agama kita. Terima kasih, mungkin cukup ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.